Tokoh satu ini sangat terkenal dengan akting-akting berbahayanya di film-film yang ia perankan. Terlebih lagi dia tidak pernah menggunakan peran pengganti ketika beraksi di film. Pandai dalam kungfu serta jago akting dia Jackie Chan. Lahir di Hong Kong pada 7 April 1954. Kedua orang tuanya yang bernama Charles dan Lily Chan adalah pengungsi perang sipil China. Di masa kecilnya Chan mendapat dukungan dari orang tuanya. Jackie Chan, yang memiliki nama kecil Chan Kong Sang, yang berarti lahir di Hong Kong. Ini menghabiskan masa kecilnya di lingkungan elit, distrik Victoria Park. Ketika kecil, Chan mendapat julukan Pau Pau yang berarti beoca peluru. Pemberian nama ini bukannya tanpa alasan, karena Chan ketika kecil dikenal sebagai anak yang memiliki karakter yang lincah. Kelincahan yang mengiringnya ke dunia seni bela diri dan akrobatik. Kemampuan bela diri ini pula yang membesarkan namanya di layar lebar. Kedekatan Chan dengan dunia peran tidak lepas dari andil dari kedua orang tuanya. Mereka melihat ada bakat seni yang tersimpan di dalam tubuh Chan. Karena itu ketika kecil kedua orang tua Chan mendaftarkan Chan ke Akademi Drama Cina, Peking Opera School. Memiliki keahlian bela diri, martial arts, dan akrobatik, akhirnya membawa Chan untuk diikut sertakan dalam Seven Little Fortunes, yaitu sebuah kelompok pertunjukan yang beranggotakan pelajar terbaik yang ada di sekolahnya. Chan telah terjun ke dunia film sejak berumur 8 tahun saat ia tampil dalam film berjudul Big Little Wong Tin Bar. Dalam film ini, Jackie Chan bermain bersama Sammo Hung Kambo serta Li Huali. Setahun berikutnya, Chan kembali bermain bersama Li Huali dalam film Musica Alt de Love Eterna. Beranjak dewasa, tepatnya di usianya yang ke-17. Keahliannya dalam seni bela diri membawanya menjadi seorang stuntman dalam film-film yang diperankan oleh Bruce Lee. Adegan demi adegan berbahaya diperankan oleh Chan dalam film First of Fury serta Enter the Dragon. Kesempatan untuk tidak sekadar pemain pengganti akhirnya datang juga. Ia diberi kesempatan untuk membintangi film Little Tiger of Canton yang rilis secara terbatas di Hong Kong pada tahun 1973. Tahun berikutnya, Chan bermain dalam sebuah film berjudul Rumble in Hong Kong G, film yang pada tahun 1996 diremake dan dirilis di Amerika dengan judul Rumble in the Bronx. Namun selama 2 tahun berikutnya, Chan sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan perfilman. Akhirnya ia memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya yang sudah pindah ke Canberra, Australia, di mana orang tuanya bekerja sebagai juru masak. Di sana Chan melanjutkan kuliahnya di Dickson College. Sembari kuliah, ia nyambi sebagai pekerja konstruksi. Dan tahukah Anda dari mana datangnya nama Jackie? Ternyata sebutan Jackie dialamatkan oleh Chan ketika ia bekerja sebagai pekerja konstruksi itu. Ia mendapatkan nama panggilan L. Itler Jack, yang kemudian disingkatnya menjadi Jackie. Keberadaan Chan di Canberra, Australia tidak berlangsung lama. Karena di tahun yang sama ia mendapat telegram dari Willie Chan, seorang produser film Hong Kong, yang sangat terkesan dengan cara kerja Chan sebagai stuntman. Willie Chan menawarinya sebuah film yang disutradarai oleh Louis berjudul karakter sebagai aktor laga coba dilekatkan kepada Chan. Namun sayangnya film ini gagal di pasaran. Baru di tahun 1978, Chan hadir dengan genre film kungfu komedi berjudul Snake in the Eagle Shadow. Kesuksesan film tersebut ternyata menjadi awal dari tren film kungfu komedi. Setelah itu karir Chan mulai menanjak setelah ia bermain dalam film mainstream yang sukses di pasaran, yaitu Drunken Master, dan kemudian diteruskan dengan film sejenis berjudul Half Hour of Kung Fu, mungkin dapat dikatakan membawa keberuntungan dan sebagai orang yang paling berjasa dalam karir Jackie Chan. Karena tidak hanya menjadikan Chan seorang aktor, tapi Louis melihat talenta bahwa Chan juga bisa untuk menjadi sutradara. Untuk itu Chan dipercayakan menjadi asisten sutradara dalam film Velas Haina disutradarai oleh Kenneth Tsang. Persahabatan Chan dengan Willie juga menjadi peretas jalan baginya untuk merambah Hollywood. Pada 1980 ia diberi peran dalam film Battle Creek Brawl. Di tahun 1985, ia bermain dalam film The Cannonball Run yang mampu mengumpulkan penghasilan global sebesar $100 juta. Dirasa memiliki keahlian yang cukup dalam ilmu bela diri, membawanya kembali ke proyek film berikutnya berjudul The Protector. Pada tahun yang sama, Chan mengambil keputusan untuk kembali ke Hong Kong. Keputusan yang tak akan pernah disesalinya. Karena justru ketika di bekas jajahan Inggris inilah nama Jackie Chan berkibar di seantero Asia. Film-film seperti Police Story, 1985 tahun, merupakan film yang terbilang laris.
Bahkan film tersebut mendapat anugerah film terbaik pada ajang Hong Kong Film Award 1986. Setahun kemudian, Chan bermain dalam film yang menjadi box of feature Hong Kong sepanjang masa, yaitu film Armor of God yang disebut sebagai Indiana Jones versi Asia. Film ini berhasil meraih penghasilan domestik sebesar 35 juta dolar AS. Setelah menuai sukses di Hong Kong, Chan memutuskan untuk kembali menapak karir di Hollywood. Tawaran untuk main di film Demolition Man bersama Sylvester Stallone ditolaknya. Ia bersikap tidak mau menjadi penjahat dalam setiap filmnya. Chan mulai menuai kesuksesannya setelah bermain dalam film Rumble in Bronx pada tahun 1995. Selanjutnya Chan dipasangkan dengan aktor kocak Chris Tucker di film laga komedi Rush Hour 1998 tahun. 1998 tahun. Di tahun yang sama Chan merilis film terakhir yang ia produksi di Golden Harvest UMI. Lepas dari Golden Harvest, Chan memproduksi sebuah film komedi romantis Gorgeous. Dan selanjutnya bermain dalam Shanghai Noon 2000 tahun, Rush Hour 2 2001, Shanghai Nights 2003 tahun, dan The Medallion 2003 tahun. Akan tetapi dengan kerap bermain dalam karakter-karakter yang sama atau terbatas pada itu-itu saja, Chan mengaku frustasi. Untuk itu pada tahun 2003, Chan mendirikan rumah produksi miliknya yang bernama Jackie Chan Empire Movies Limited (JCA). Dalam film-film yang ia produksi bersama rumah produksinya, Chan banyak menampilkan adegan-adegan dramatis. Sebut saja New Police Story 2004 tahun, The Mist 2005 tahun, dan Robot Hood 2006 tahun. Sepanjang karirnya di film laga, Chan tercatat telah 3 kali mengalami patah tulang hidung, 1 kali patah tulang G pergelangan kaki, sebagian besar jari tangan, kedua tulang pipi dan tulang tengkoraknya, serta memiliki lubang permanen di kepalanya karena kecelakaan saat beraksi di depan kamera. Dari berbagai keberhasilannya di dunia akting, ada satu penyesalan terbesar dalam hidupnya, yaitu ia tidak mendapatkan pendidikan formal yang memadai. Untuk itu Chan mendirikan institusi pendidikan di berbagai belahan dunia. Lantas bila dikatakan Jackie Chan adalah aki pengaruh yang buruk bagi aktor dan aktris lain, yaitu gemar mempengaruhi mereka untuk melakukan adegan laga tanpa bantuan stuntman. Dengan kerja kerasnya yang begitu tinggi, ia berhasil menjadi satu dari bintang Asia yang memiliki bintang di Hollywood Walk of Fame. Ia telah membintangi lebih dari 100 judul film dan melakukan sebagian besar aksi laganya sendiri. Bahkan akibat kegemarannya melakukan aksi yang berbahaya, membuat Jackie Chan kesulitan untuk mendapatkan asuransi. Summer by the embassy, where the moon